Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dian Purnama SPD selaku Kepala Sekolah PKI Hikmah. Yang terhormat Bunda Jastika Karyani SPD Aus selaku narasumber kali ini dan Kepala Sekolah TK Halifa Guru Bogor. Dan dihormati bunda-bunda PKI Hikmah yang selalu semangat walaupun 17 Agustus ini masih merayakan kemerdekaan. Merdeka. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang dan iman Islam karena kita dalam terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada Bunda Mala untuk memberikan presentasi ini. Semoga presentasi Bunda Mala dan asik datang ke guru menangkap buku dari dua tempat ya dari konsumsi Bunda Al-Hikmah yang cantik. Izinkan saya mulai presentasi supaya lebih semangat lagi. Bunda-bunda dimohonkan berdiri di depan. Kita ekspresi dulu. Saya Bunda Nur, Bunda Rahmi. Kita main lempar tangkap ya. Berikan. Kita sedikit ya Bun, lempar tangkap. Di sini ketika kita sudah kenal semua Bunda Jasti, ini Bunda Am, Bunda Luna, Bunda Dia, Bunda Novi, Bunda Nur. Jadi kita menyebutkan nama yang kita tembak. Misalkan Bunda mana nembak Bunda Jasti. Nah, kan setelah Bunda Jasti kanan kiri harus menyebutkan nama kan. Bunda Dia menyebutkan nama kita, Bunda Luna kita tembak. Oke, kita sudah kenal. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Jadi sebelum Novi. Aku kan nama belajar sudah benar. Belajar bisa nama belajar siapa dua. Cepat. Siapa yang cepat? Bunda Novi. Aku nyebut Bunda Dia. Ya, atau Bunda Dia atau Bunda Nur yang duluan. Siapa duluan? Ya. Bunda Luna. Bisa Bunda dua. Harus bisa juga kalau Bunda Nur. 1, 2. Bunda Jasti. Kemudian. Tadi Bunda Jasti sudah benar. Bunda Jasti yang nembak kawannya. Bunda Adakah NKRI di hatimu? Ada. Adakah Pancasila di hatimu? Ada. Adakah budaya
lagi praktik baik dari guru penggerak untuk baik budaya positif dari model Pak. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh semangat, penuh hormat dan bertanggung jawab dari guru berperan memegang peranan dan peralatan. Budaya positif pasti disiplin positif. Disiplin positif ini dalam membentuk sikap mandiri untuk anak hingga anak fokusnya pada memotivasi refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, dapat menghargai dan memahami logika yang panjang. Oke, benar-benar. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, karena kita merupakan contoh tauladan atau selalu ditiru anak di hati kita. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkembang dengan lingkungan, dan penghargaan posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Lebih ke arah disiplin diri yang tepat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan. Kalau internal itu berarti dari diri sendiri. Dia berdisiplin. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai yang mereka inginkan. Motivasi perilaku manusia ini ada dua. Yang pertama adalah internal. Internal itu berasal dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri kita menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berbentuk agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal berasal dari luar, yaitu suatu nilai yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan suatu aktivitas di mana seseorang tidak secara adanya kejadian. Seperti kita bekerja akan mendapatkan gaji. Kita semangat bekerja akan mendapatkan gaji. Terus anak-anak mengikuti lomba di kelas 1. Ini semangat akan menerima hadiah. Bermain game akan mendapatkan hadiah. Mungkin untuk para remaja dia rela menghabiskan waktunya dengan orang lain karena ini meningkatkan status sosial. Tidak benar-benar bahagia lagi. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. 2. Membuat merasa bersalah, dan teman berupa pemantau dan terima kasih. Apakah itu membuat merasa bersalah itu? Mari kita lihat. Penghukum itu guru menjalankan posisi menghukum dengan kata mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi menghukum dengan kata percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran berhasil. Itu cara dia selalu menghukum. Mungkin kalau di SMP, SMK, atau SMA itu ada hukuman ketika terlambat, itu dihapus. Ada lagi posisi yang kedua, yaitu posisi yang kedua membuat merasa bersalah. Di sini guru menjalankan posisi bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi membuat merasa bersalah ini akan membuat murid memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka telah mengecewakan orang yang disayanginya atau hal tidak bersalah karena terlambat, tidak ibu kecewa seperti dikatakan. Dan ketika itu sebagai teman, biasanya ini di murid-murid lanjut atas ya, guru menjalankan posisi sebagai teman atau tidak atasnya murid, tapi dia mengontrol murid melalui persuasi yang menggunakan lingkungan baik dan support. Belajar bertanya, anak itu tidak ada buat anak itu
Cuma akibatnya ini anak itu tidak akan menyampaikan dengan orang lain. Dia patuh sama satu guru. Yang keempat yaitu memantau. Guru menjalankan memantau dengan mengawasi, bertanggung jawab dengan perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan peraturan undang-undang dan kode. Ini dia mengandalkan perhitungan, catatan data atau bukti. Nah, ada anak ini selama dan selalu ada indikasi-indikasi. Biasanya kami kecil lebih kepada ketika itu ada cuma tidak terlalu. Ketika biasanya lebih melibatkan kepada orang tua. Nah, kenapa? Karena orang tuanya tapi karena mana karena pelayanan yang dari nah, posisi kontrol orang guru yang paling bagus adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid dengan perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Di sini, gurunya sebagai manajer sendiri sehingga tercipta identitas berhasil pada jadi perilaku ini akan berlaku kalau dan terus melakukannya dengan memperbaiki diri, murid tidak akan terancam sebenarnya dapat memperbaiki bukan karena kesadaran diri, kesadaran dirinya seperti itu. Jadi tidak buat apa lagi karena kenapa boleh ada kasus karena jadi anak manusia kita bisa masa itu menjadi motivasi dan tindakan manusia baik murid maupun guru yang dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebijakan dan mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Di sini ada 5 kebutuhan. Kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum, bernapas. Kita butuh bunda-bunda? Butuh. Butuh kasih sayang bunda-bunda? Butuh. Bunda-bunda? Butuh kebebasan dari rasa sakit dan bebas memilih? Butuh. Bunda-bunda memilih tidak? Kebutuhan kesenangan yang diperlukan untuk merasa bahagia? Beli baju kesenangan, kesenangan kekuasaan yang berkaitan dengan harga diri. Kita selaku orang dewasa saja masih butuh ya, apalagi anak TK. Nah di sini anak TK ketika ada masalah misalkan, dia itu berbuat seperti itu, dia naik meja kenapa? Dia butuh apa? Kita refleksi dari kejadian yang telah dilakukannya. Kita refleksi kita dari semua apa yang dilakukannya. Maka jauh menjadi apa masih saja. Jadi dari kasih sayang ini kita lihat lagi posisi kontrol apa yang kita lakukan. Sebagai manajer bagaimana? Lainnya naik. Nah dari sini ada lagi kita akan menegakkan peraturan. Jadi kita keyakinan apa beda keyakinan kelas dan peraturan? Ada yang tahu ini mudah-mudah atau pendapatnya boleh mungkin saja. Oke, terima kasih Bunda Justin. Peraturan keyakinan kelas yang dibuat ya Bunda ya. Kalau peraturan nah, silakan boleh nomor muda gantian jawab. Silakan berikan pendapatnya. Peraturan yang sudah dibuat bersama-sama kesepakatan. Terima kasih. Nama ada lagi Bunda? Oke, kalau sudah ada lagi, beda peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu hanya menguasai misalkan peraturan sekolah berarti kalau sekolah siapa yang itu ya kelompok yang jadi kepala sekolah dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas bukan peraturan bisa pendapat dari semua warga sekolah di situ. Misalkan keyakinan kelas
Berarti keyakinan kelas itu kita ambil dari pendapat anak-anak. Bisa kita praktekkan nanti ya Bunda ya. Kita buat keyakinan kelas ya anak-anak. Nah, yang pertama, gak apa-apa kita buat dulu kata tidak kalau. Bunda tidak boleh ribut, tidak boleh ribut. Apalagi tidak boleh marah. Apalagi Tidak boleh berantem. tidak boleh berantem. Apalagi Bunda Tidak boleh pukul. tidak boleh nangis, tidak boleh pukul. Anak mau kita membuat berapa? Buat 5 Bunda. Nah, saya sudah ada 5. Dari kata-kata yang sudah dikeluarkan tadi pertama dari anak-anak, kita buat berubah menjadi kalimat positif seperti kata Bunda. Kalimat positif itu kata-katanya tidak boleh dengan tidak. Tidak boleh terlambat. Kira-kira kata positifnya apa? Datang tepat waktu. Misalkan tidak boleh berantem. Sama yang Saya, nah, saya teman. Kita perbaiki lagi. Apalagi tadi tidak boleh tidak boleh nangis. Kalau nangis kan ribut jadi tidak nyaman. Apa yang kalimat positifnya? Kalimat positifnya kalau tidak boleh ribut. Tidak boleh berisik. Jangan menggunakan kata tidak. Ya. Belajar yang tenang. Dari yang sudah kita jabarkan tadi, sudah anak-anak keyakinan kelas kita buat sendiri masing-masing. Sudah anak-anak, apakah sepakat? Sepakat. Jangan sepakat anak-anaknya. Adakah yang mau ditambahi? Adakah yang mau dikurangi? Kira-kira kalau keyakinan kelas kita langgar, apa konsekuensinya? Anak-anak itu sendiri yang akan memberikan pendapat. Nah, anak-anak mengerti konsekuensinya. Anak-anak tahu, oh ketika dilakukan nama teman-temannya akan berbicara. Jadi kesepakatan kelas kelas bisa kita buat sendiri sesuai dengan pendapat anak-anak. Seperti itu. Nah, kalau sudah sepakat, misalkan seperti ini, keyakinan kelas Umar bin Khattab. Mandiri, jujur, saling menghormati, bertanggung jawab, saling membantu sesama teman. Karena kita yang sudah dulu juga praktekkan dengan anak-anak, jadi kita praktekkan aku kita malah bisa dari negara ini yang itu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan ketika ada kegiatan harus turun peraturan ya anak-anak. Apakah itu bagus atau tidak kalimatnya? Terus kita mudah. Nah, mengapa tidak? Ada seolah-olah itu harus ditekan. Kalau ditekan kira-kira merasa nyaman atau tidak? Tidak. Kita melakukannya itu tidak rela, bukan dari diri sendiri, tapi karena tekanan eksternal tadi, bukan dari internal. Tapi kalau kita buat sama-sama, misalkan keyakinan sekolah, kita buat sama-sama. Oh, yang mengucapkan itu akan malu sendiri, akan menyadarkan diri kita sendiri, memperbaiki diri sendiri. Dan keyakinan kelas ini bisa dijadikan budaya positif. Kita saling menghargai, saling membuang sampah sembarangan. Misalkan kita yang kita tekankan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ketika membuang sampah ada konsekuensi tadi kan? Ada konsekuensinya dia membuang sampah tidak pada tempatnya. Harus baca hadis kebersihan. Misalkan konsekuensinya berapa kali? 5 kali dan berangkat. Nah, harus 5 kali untuk menekankan kepada membuang sampah pada tempatnya. Dan ada juga nilai pembelajarannya. Dia terus mengingat hadis itu dan bukan hanya mengingat. Oh, artinya akan menyerang hati. Biasanya kalau dari kecil tertanam, Allah besar diri. Mudah-mudahan lanjut. Sampai sini ada tampaknya paham udah. Oke lanjut. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini perlu berperan sebagai manajer dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan kesalahan, dan menanyakan keyakinan dan tujuan yang menghasilkan murid dan mandiri bertanggung jawab. Tadi menghasilkan murid dan menanyakan keyakinan. Ada kasus A, orang, ada kasus B,
sebagai guru dan Anda sebagai murid. Ini Bunda silakan ambil. Nah ini ada kasus ini. Ini Bunda, kalau bisa. Itu Bang ya. Baik. Sudah dibaca nanti kalau mempraktekkan ke depannya sudah bisa ya. Kalau kita praktekkan kita akan uji nanti ini sudah. Oh, udah satu-satu ya. Sudah tulis ada yang sebagai guru seorang kamu C sebagai guru sebagai murid. Belajar di ini kan. Ya, ini kan ya. Nah, dibaca dulu nanti minta tolong praktekkan. Ketika kita praktekkan, kita akan ingat. Tapi kalau kertas itu simpan saja, kapan bacanya nggak tahu lagi ya. Yang kasus A ya Bunda ya. Kasus C tadi. Ada kalimat untuk menstabilkan identitas. Ada kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak itu salah, yang pertama yaitu kata-katanya buat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari berbagai kesalahan ini. Itu menstabilkan identitas dulu ya Bunda saya. Untuk validasi tindakan yang salahnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan orang lain. Nah, menanyakan keyakinannya, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Karena kita sudah punya keyakinan kelas tadi kan? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakan menunjukkan keyakinan kelas itu? Yang A, menjawab benar dan yang A. Oh, setelah udah agak maju. Maju udah ke depan udah. Ini yang tadi. Itu kasus A-nya. Ada bertengkar ya, ada dua murid yang udah ya. Nah, benar Robi, maju. dari awal. Kamu ingat nggak kita sudah buat keyakinan di kelas kemarin? Ya? Iya. Wajib piket, ada gilirannya. Jadi kamu harus ingat ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan.
perjuangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan.
kewajiban kamu. Tapi bosen Bu, piket. Aku lakukan langkah yang kedua, validasi. Ya, seperti apa ya? Kalau contoh itu, Bangun dan bukalah matamu, tapi kamu lihat saatnya meraih mimpimu. dia Arahkan pandangan
lah. Bisa kita buat sendiri atau sesuai dengan pendapat anak-anak. Seperti itu. Nah, kalau sudah sepakat, kita seperti ini. Keyakinan kelas margin foto. Mandiri, jujur, saling menghormati, bertanggung jawab, saling membantu bersama-sama. Karena kita yang sudah lulus kita praktekkan dengan anak-anak, jadi kita praktekkan nanti dalam ini bisa dijadikan itu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan ketika ada kegiatan harus turun peraturan ya anak-anak. Apakah itu bagus atau tidak kalimatnya? Mudah-mudah. Nah, mengapa tidak? Karena seolah-olah itu harus ditekan. Kalau ditekan kira-kira merasa nyaman atau tidak? Kita melakukannya itu tidak rela. Tapi karena tekanan dan merasa dari. Tapi kalau kita buat sama-sama, kita akan keyakinan orang, kita akan menerima. Oh, yang mengucapkan itu akan harus sendiri. Akan menyadarkan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Dan keyakinan Tuhan ini kita dijadikan budaya yang positif. Kita saling menghargai, tadi membuang sampah sembarangan. Misalkan kita yang kita tekankan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ketika membuang sampah ada konsekuensi tadi kan? Ada konsekuensinya dia membuang sampah tidak pada tempatnya. Harus baca hadis kebersihan. Misalkan konsekuensinya. Berapa kali? 5 kali tidak terangkat. Nah, 5 kali untuk tekankan kepada membuang sampah pada tempatnya. Dan ada juga nilai pembelajarannya. Dia terus mengingat hadis itu dan bukan hanya mengingat. Oh, artinya akan menjelaskan hadis. Biasanya kalau dari kecil ke sana, Allah akan mengiring. Sudah, lanjut. Tapi ini ada namanya sudah. Oke, lanjut. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini guru berperan sebagai manajer dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi menghasilkan murid yang menanyakan keyakinan. Ada kasus A, 2 orang. Ada kasus B. Ada sebagai guru dan ada sebagai murid. Ini Bunda silakan ambil. Nah, ini ada kasus ini. Ambil apa? Ini Bunda, ambil uang ya. Kasus A, sudah dibaca, nanti selalu mempraktekkan ke depannya mudah-mudah ya. Kalau kita praktekkan kita akan lebih mengerti. Ini sudah. Kalau bisa besarnya ambil dulu aja ya. Kita tulis ada yang sebagai guru, misalkan kasus J. Ini sebagai guru, ini sebagai murid. Sebagai murid. Ini kan. Ya, kalau mau. Ini kasus J, muridnya. Budak-budak sebagai guru lagi. Nah, baca dulu nanti kalau dipraktekkan. Ketika kita praktekkan, kita akan ingat. Tapi kalau kita simpan saja, apa bacanya nggak tahu lagi ya. Ya kasus A ya Bunda ya. Ada kalimat untuk menstabilkan identitas, ada kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak-anak itu salah, yang pertama yaitu kata-katanya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin
mencari solusi dari permasalahan itu. Tampilkan identitas dulu ya mudah-mudahan ya. Untuk validasi tindakan yang salahnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Ya, biasa bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Nah, menanyakan keyakinannya, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Karena kita sudah buat keyakinan kelas tadi kan? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Ya. Yang A, siapa bunda yang pegang yang A? Oh, tolong bunda, silakan maju. Maju bunda ke depan bunda. Ini Faris. Itu kasus A-nya ada bertengkar ya, ada 2 murid ya bunda ya. Nah, kita tolong satu yang sini terkesan. Bunda Novi maju di sana. Juga lewat. Dimaksud dengan keyakinan saya sebenarnya ini keyakinan yang berapa ya, kalau menurut saya berpihak kepada murid supaya apa yang menjadi kesalahan sesuai dengan apa yang diterima. Ya, jadi kalau kesalahannya apa hukumannya sesuai tuntutannya. Jadi kayak anak mungkin ada yang merobekkan temannya. untuk negeri era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ingat nggak, kita sudah buat keyakinan di kelas kemarin, ya? Ini dia, wajib piket, Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Langkah-langkah restitusi tadi. menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Kata-kata apa yang kira-kira tadi yang sudah Mau berbuat salah tidak sepakat. oke, good job. Nah, ada juga pemutarannya. Siap tidak ada yang sempurna. Nah, kalau kita sudah ingat insya Allah dilakukan nanti akan kita lakukan. Dan bukalah matamu, Ibu atau bunda. saatnya meraih mimpimu. Nah, langkah yang kedua apa? Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Tindakan yang salah.
mungkin sekilas aja di start tahun itu. Untuk ini biasanya SD ke atas. Kalau TK nggak tahu. Mungkin ada bunda-bunda yang ingin berbagi, Bunda Jasti ada menyelesaikan suatu masalah di sekolahnya, boleh silakan. Ya, Bangun dan bukalah matamu, biar kita saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Sama teman-temannya kan berbicara. Jadi kesepakatan kelas yang kelas. Kita buat sendiri sesuai dengan pendapat anak-anak. Nah, kalau sudah sepakat, misalkan seperti ini, keyakinan kelas cuma dipotong. Terus torehkan prestasi. Mandiri, jujur, saling menghormati. Ini bertanggung jawab, saling membantu sesama teman. Karena kita yang sudah kuliah juga praktekkan dengan anak-anak, jadi kita praktekkan dalam pemuda malam. Kita juga dengan seperti ini ya. Nah, itu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan ketika ada kegiatan harus turut peraturan ya anak-anak. Apakah itu bagus atau tidak kalimatnya? Baru mudah-mudah. Nah, mengapa tidak? Karena seolah-olah itu harus ditekan. Kalau ditekan kira-kira merasa nyaman atau tidak? Kita melakukan itu tidak sehat. Lakukan tekanan dan merasa dari. Tapi kalau kita buat sama-sama, misalkan keyakinan sekolah, kita buat sama-sama. Oh, yang mengucapkan itu akan malu sendiri, akan menyadarkan diri kita sendiri, memperbaiki diri sendiri. Dan keyakinan kelas ini bisa dijadikan budaya positif. Kita saling menghargai, tadi membuang sampah sembarangan. Misalkan kita yang kita tekankan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ketika membuang sampah ada konsekuensi tadi kan? Ada konsekuensinya dia membuang sampah tidak pada tempatnya. Harus baca hadis kebersihan. Misalkan konsekuensinya berapa kali? 5 kali tidak terangkat. Nah, harus 5 kali untuk menekankan kepada membuang sampah pada tempatnya. Dan ada juga nilai pelajarannya. Dia terus mengingat hadis itu dan bukan hanya mengingat. Oh, artinya akan mengingat hatinya selamanya. Biasanya kalau dari kecil anak kita Allah mandiri. Mudah-mudahan lanjut. Sampai sini ada pendapatnya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berperan sebagai manajer dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi menghasilkan murid yang menanyakan keyakinan. Ada kasus A, orang, ada kasus B, B ada sebagai guru dan ada sebagai murid. Itu silakan ambil. Ini ada kasus B. Silakan.
Ambil uang ya. Baik, ngopi. Ini kasus A. Ini pakai dulu. Sudah dibaca, nanti kalau mempraktekkan ke depannya mudah-mudahan ya. Kalau kita praktekkan kita akan lebih mengerti ini ya. Oh, bisa ya. Kita tulis ada yang pakai dulu, misalkan kami kita pakai C. C pakai dulu, pakai C. Ada ini kan. Ya, apa dulu? Ini kasihnya. Nah, baca dulu nanti kita tahu praktekkan. Ketika kita praktekkan, kita akan ingat. Nanti kalau seperti itu simpan saja, kapan bacanya nggak tahu lagi ya. Yang kasus A ya bunda ya. Kasus C tadi. Ada kalimat untuk menstabilkan identitas, ada kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak-anak itu salah, yang pertama yaitu kata-katanya buat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu menstabilkan identitas dulu ya mudah-mudahan ya. Untuk validasi tindakan yang salahnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Nah, menanyakan keyakinannya, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Karena kita sudah buat keyakinan kelas tadi kan? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah sudah kamu menunjukkan keyakinan kelas tersebut? Yang A, mencoba menanyakan. Yang A, oh, terserah mudah, sekarang maju. Maju mudah ke depan mudah. Ini yang paling. Itu kasus A-nya, ada bertengkar ya, ada dua murid yang beda ya. Nah, kita kalau panggil. Benar dong, Ibu. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Ya, Indonesia. sebenarnya ini keyakinan yang berapa ya supaya apa yang menjadi kesalahan sesuai dengan apa yang diterima. Ya, jadi kalau kesalahannya apa hukumannya sesuai sebenarnya. Jadi kayak anak